Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang implementasi komputer industri dan pemerintah pada negara Korea Selatan. Dengan saya sendiri, Rehana Wide, dengan nomor BP 211 011 526 10259. Yang pertama ada bidang industri. Sebagai informasi, artificial intelligence mengacu pada teknologi di mana komputer digital dan atau mesin yang dikendalikan oleh komputer mampu mengerjakan tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan tertentu. Sedangkan Internet of Things adalah konsep dalam teknologi komputerisasi, di mana objek-objek tertentu dapat terkoneksi melalui internet dan berkomunikasi satu dengan yang lain. Setelah Perang Korea yang berakhir pada 1953, pemerintah negara tersebut berupaya keluar dari kemiskinan dan menempatkan sektor manufaktur sebagai prioritas. Ini mendorong kebutuhan untuk mengembangkan inovasi teknologi tinggi dan tenaga kerja yang sangat terampil keduanya, yang membantu membuat ekonomi Korea Selatan sukses di masa kini. Selanjutnya, saya sendiri, Satrianita Rahayuningsih, dengan nomor BP 21101152610263. Korea Selatan telah dinobatkan sebagai negara dengan ekonomi paling inovatif di dunia selama 4 tahun terakhir. Menurut Indeks Inovasi Bloomberg, negara ini juga mengeluarkan lebih banyak dana untuk penelitian dan pengembangan pada tahun 2014 dibandingkan dengan negara lain. Dilihat dari persentase PDB, menurut laporan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. Penerapan Karena menggemari teknologi, berwawasan sosial, dan sangat pragmatis, orang mungkin lebih bersemangat untuk memandang kecerdasan buatan sebagai bagian dari bukan masalah. Daripada mencemaskan kalimat kiamat AI, mereka memikirkan bagaimana robot membuat hidup menjadi lebih baik dan membantu memecahkan berbagai masalah dari yang sangat kecil sampai yang sangat besar. Perkenalkan, nama saya Nurmaida Neni Kurnia Zibua, BP 21101152610256. Pada tahun 2014, Korea Selatan mengeluarkan dana lebih banyak untuk penelitian dan pengembangan dibandingkan negara lain. LG misalnya berusaha mengembangkan lebih banyak jenis robot yang bisa mengoptimalkan pekerjaan di rumah, mulai dari pemotong rumput otomatis sampai ke perkakas cerdas. Juga di tempat seperti hotel, pusat perbelanjaan, pusat wisata, dan ruang publik lainnya. Tujuan kami ialah mengidentifikasi area tempat perangkat otomatis dapat memberikan nilai tambah paling banyak, kata Hong, yang berharap beberapa robot ciptaan perusahaannya bisa siap untuk rilis komersial dalam 1 hingga 2 tahun ke depan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nada Nurliana, BP 21101152610254. Penerapan inovasi robotika di masa depan juga memungkinkan Korea Selatan untuk tidak hanya mengganti tenaga kerja yang menua dan pensiun, tapi juga merawatnya. Dan mungkin lebih mendesak lagi, kecerdasan buatan dapat memegang peran yang semakin penting dalam mempertahankan zona demilitarisasi di perbatasan negara itu dengan Korea Selatan. Saat ini telah dikerahkan beberapa petugas penjaga semi-otonom seperti SGRA-1 yang pertama kali dikembangkan oleh Samsung. Kembali ke Incheon, tempat para pemandu robot sebentar lagi menyelesaikan program percobaan mereka. Bandara tersebut bersiap menyambut beberapa dari mereka sebagai pegawai tetap pada awal 2018. Jadi, jika Anda kebetulan berada di ICN, carilah pemandu mekanik yang dengan senang hati akan menemani Anda berkeliling. Di Bandara Internasional Incheon, Korea Selatan, kumpulan staf yang ramah dan membantu Anda menemukan gerbang keberangkatan Anda atau mengantar Anda ke ruang selesa. Mereka terlatih
berperilaku baik, dan bahkan mahir bicara dalam 4 bahasa. Tapi mereka tidak begitu pandai berbahasa basi. Itu karena mereka robot. Dan dilanjutkan oleh saya, Ari Hazami, dengan nomor BP 21101152610230. Robot pemandu bandara yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi Korea LG Electronics telah bekerja sama dengan karyawan manusia sejak akhir Juli 2017. Dengan tinggi 1,4 meter, mereka bergerak secara mandiri dengan kaki roda, menampilkan informasi dalam LCD, mengemudikan diri dengan bantuan kamera dan ultrasonik, laser dan sensor P. Mereka juga mampu mengenali suara dan memproses bahasa. Di antara robot-robot lainnya yaitu Method 2 buatan Hankook Mirai Teknologi yang dinyatakan sebagai robot bipedal berawak pertama di dunia, dan DRC Hubo, robot humanoid dengan kemampuan berubah bentuk yang diciptakan Institut Sains dan Teknologi Tinggi Korea dan pemenang kompetisi robot Badan Proyek Riset Lanjut Pertahanan Amerika Serikat, DARPA, pada 2015. LG juga mengembangkan satu lagi, robot bandara pembersih debu dengan kemampuan pemetaan dan menghindari hambatan untuk menghitung jalur perjalanan paling efisien dan menjaga lantai tetap berkilau. Baiklah, selanjutnya perkenalkan, nama saya Wahyu Rizkiansyah, nomor BP 21101152610268. Pada tahun 2016, Korea Selatan menjual lebih dari 41.000 robot, kedua terbanyak di dunia. Menurut Federasi Internasional Robotika (IFR), itu hampir setengahnya dari Cina, yang wilayahnya 95 kali lipat lebih luas dari dan penduduknya 25 kali lipat lebih banyak. Bahkan tingkat kepadatan robot industri di Korea Selatan tertinggi di dunia. Di industri manufaktur, terdapat 631 pekerja robot untuk setiap 10.000 karyawan manusia. Menurut IFR dan industri otomotif, 2.145 untuk setiap 10.000. Beberapa orang Korea merasa khawatir ini akan berakibat lebih sedikit pekerjaan untuk mereka. Namun kekhawatiran itu berhenti di sana. Media massa melaporkan bahwa banyak orang Korea khawatir akan kehilangan pekerjaan, tapi sampai di situ saja, kata Kim. Selain dari itu, sangat jarang terdengar kekhawatiran tentang robot. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Dengan saya, Ainul Hijriah Hidolanta, nomor BP 21101152610227. Pemerintah. E-Government menyediakan akses informasi dan layanan pemerintah yang optimal kepada semua lembaga negara, bisnis, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya setiap saat. Pemanfaatan teknologi dalam aplikasi e-Government merupakan upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk mengoptimalkan pemberian layanan kepada masyarakat. Selain itu, penggunaan e-Government seharusnya membantu pelaksanaan pelayanan publik menjadi baik, lebih efektif, dan efisien dari segi waktu, anggaran, dan penerapan hubungan yang sederhana. Korea Selatan adalah suatu negara maju yang juga mengimplementasikan e-Government. Implementasi e-Government di Korea Selatan menjadi salah satu e-Government yang terbaik, sehingga dijadikan sebuah contoh oleh negara-negara lainnya di dunia. Selain itu, e-Government di Korea Selatan juga mampu memberantas korupsi yang ada di negara tersebut. Pada tahun 1995, Korea Selatan mulai mencanangkan e-Government bersamaan dengan didirikannya Kementerian Informasi dan Komunikasi dan penetapan Undang-Undang Dasar Promosi Informatisasi dan Promosi Informatisasi Dana. Pemerintah Korea Selatan berencana membangun infrastruktur jaringan komputer di 5 sektor utama: perbankan, kepolisian, pertahanan, pendidikan, dan penelitian, dan administrasi publik Choi 2017.
Sekianlah presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.